Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokro Aminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan
dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di Kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di Kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini.
Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu.
Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di Kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di Kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di Kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi.
Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di Pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan
Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat, namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang itu sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi,
kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses sedemokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokro Aminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama Co-Captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi,
itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih Setuju lebih banget. ringan dibanding Setuju banget. tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Setuju Dan banget. kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di Kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di Kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini.
Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu.
Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi.
Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di Pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan
Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi,
kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses sedemokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokro Aminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama Co-Captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi,
itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih Setuju lebih banget. ringan dibanding Setuju banget. tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil.
Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Listiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo Taman Siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di Kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di Kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini.
Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi Desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu.
Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Iya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang, seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih Setuju lebih banget. ringan dibanding Setuju tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi.
Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara Desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara Desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara Desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara Desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara Desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana Desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus, secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di Pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi Desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci Desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran Desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara Desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan
Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat, namanya juga desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang itu sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. Itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. Ada yang Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi, kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Tolong jangan pernah ada yang mengganggu upaya kita memajukan bangsa. Cawapres Muhaimin Iskandar menyayangkan dengan pembatalan izin lokasi desak Anies di kota Yogyakarta. Dalam keterangannya pada Senin 22 Januari malam, selesai menghadiri acara Slepet Imin di Sukabumi, Jawa Barat, Caimin menilai harusnya hambatan ini tidak terjadi di negara demokrasi. Caimin pun meminta agar tidak ada yang mengganggu upaya pihaknya dalam memajukan bangsa. Sebagaimana diketahui, sedianya acara desak Anies edisi pendidikan akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto, Tegalrejo, Yogyakarta, pada Selasa 23 Januari hari ini. Namun, tiba-tiba izin lokasi dibatalkan sepihak pada Senin malam saat panitia tengah melakukan persiapan di lokasi. Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tidak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Acara desak Anies akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Ini negara demokrasi,
kita menyesalkan kalau ada larangan atau hambatan bagi proses demokratis ini justru memajukan bangsa. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Izin lokasi acara desak Anies di kota Yogyakarta mendadak dicabut jelang sehari sebelum digelar pada Selasa 23 Januari hari ini. Pencabutan izin ini terjadi saat panitia sedang mempersiapkan proses acara pada Senin 22 Januari malam. Adapun rencananya acara desak Anies akan digelar di Museum Diponegoro, Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokro Aminoto, Tegalrejo, Yogyakarta. Juru bicara Timnas Amin Iwan Tarigan dalam keterangannya pada Selasa 23 Januari mengatakan mereka sudah mendapat izin terkait acara ini. Menurut Iwan, ada sebanyak 5.700 peserta yang mendaftar acara desak Anies di Yogyakarta. Panitia kemudian berusaha mencari tempat lain hingga akhirnya dipindahkan ke Rocket Convention Hall di Sleman, DIY. Iwan mengatakan hambatan dan halangan yang dirasakan oleh panitia pelaksana desak Anies tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan rakyat kecil. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Amin DIY, Agus Sulistiono, mengungkapkan ada pihak yang tidak memperbolehkan berlangsungnya kegiatan Anies di Museum Diponegoro. Agus mengungkapkan izin penggunaan lokasi di Museum Diponegoro keluar pada Senin 22 Januari setelah pihak penyelenggara memenuhi berbagai persyaratan. Ia tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pembatalan tersebut. Namun Agus tak menampik alasan pembatalan berkaitan dengan sosok Anies. Terkait pemindahan lokasi, Agus berujar ada beberapa opsi yang ditawarkan selain Museum Diponegoro. Pertama, pendopo taman siswa, namun karena masih di lingkup kampus secara aturan tidak boleh. Kemudian pihaknya mencoba di pendopo Royal Ambarukmo, namun karena pertimbangan tempat yang tidak representatif, sehingga pihak panitia mengurungkan untuk memilih lokasi itu. Pembatalan izin lokasi desak Anies edisi pendidikan di kota Yogyakarta saat ini tengah menjadi pembicaraan. Bahkan kata kunci desak Anies masuk dalam daftar trending media sosial X pada Selasa 23 Januari siang. Peristiwa ini pun telah mendapat respons dari Capres Anies Baswedan melalui live TikTok-nya pada Senin 22 Januari malam. Dalam siaran live-nya bersama co-captain Timnas Amin, Tom Lembong, Anies menceritakan bahwa dirinya mendapat informasi pencabutan izin ini terjadi saat panitia tengah melakukan persiapan seperti memasang sound system. Meski gelaran desak Anies kembali mendapat halangan, namun Anies menyatakan tetap bersemangat. Menurutnya, tekanan yang dihadapinya kini masih ringan ketimbang tekanan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Lebih lanjut, Anies berujar peristiwa ini sesuai dengan namanya, yakni terdesak. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama acara desak Anies dibatalkan izinnya. Sebelumnya pernah terjadi di Sumatera Barat. Adapun Anies sendiri dijadwalkan melakukan kampanye di wilayah DIY. Pada Selasa pagi, Anies menghadiri kampanye di lapangan Jambidan, Kabupaten Bantul. Ada yang tanya nih, besok benar ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut.